Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mewawancarai berbagai narasumber mengenai wawasan kebangsaan, isu-isu yang terkait wawasan kebangsaan dan bagaimana solusinya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam teman-teman semua. Berjumpa bersama saya Wisnu Budianggoro di podcast Wawasan Kebangsaan. Baiklah, pada podcast kita kali ini kita kedatangan tamu yaitu seorang petani. Langsung saja kita mulai podcast kali ini. Oke, alangkah baiknya kita sapa langsung narasumber kita pada kesempatan kali ini. Selamat pagi, siang atau malam, Pak. Selamat pagi, siang atau malam juga. Oke, mohon maaf Pak sebelumnya. Sebelum kita mulai obrolan ini, boleh dikenalkan dulu Pak untuk namanya Pak. Oh ya, untuk nama lengkap Eko Sarwanto. Ya Pak. Profesi sehari-hari menjadi petani. Jadi petani ya Pak. Siap. Terima kasih sudah berkenan untuk hadir di podcast Wawasan Kebangsaan ini. Oke, baiklah. Bisa kita mulai nggih, Pak? Bisa. Oh iya, Pak. Oke, Pak. Ada beberapa pertanyaan terkait wawasan kebangsaan dan bela negara. Yang pertama yaitu apa yang Bapak ketahui mengenai wawasan kebangsaan? Kalau menurut saya, wawasan kebangsaan itu adalah satu pengetahuan di mana kita mengetahui seperti apa sih Indonesia. Contohnya, Indonesia itu adalah terbagi dari mulai Sabang sampai Merauke dan terdiri dari beberapa pulau, bahkan mungkin ribuan itu kan. Mungkin ribuan ya. Nah, terus kita juga bisa mengetahui batas teritorial. Teritorial Batas itu antar negara kan. antar negara. Contoh misalkan Contoh di Kalimantan. Di Kalimantan. Itu kan ada batas antara Indonesia dengan Malaysia. Ya. Kemudian Indonesia dengan Brunei di Kalimantan. Kemudian di timur sana ada Indonesia dengan Timor Leste. Walaupun dulu Timor Leste sempat masuk menjadi bagian dari Indonesia, sekarang sudah berpisah gitu. Iya. Jadi kalau menurut saya wawasan kebangsaan itu penting. Apalagi kita tanamkan kepada anak-anak kita. Karena apa? Itu nanti yang akan menimbulkan rasa apa ya? Rasa mencintai negara Indonesia. Iya. Jadi istilahnya hidup mati NKRI gitu. Jadi wawasan kebangsaan itu sebenarnya dari kecil sebenarnya itu harus diberikan pengetahuan kepada anak kita. Dan kalau menurut saya wawasan kebangsaan itu suatu pengetahuan di mana kita mengetahui Indonesia itu dari mana sampai kemana. Kemudian batas-batas di wilayah Indonesia itu ada nggak sih yang berbatasan dengan luar negeri, negara tetangga. Itu kalau menurut saya seperti itu. Ya. Terima kasih Pak. Kemudian apakah terdapat isu-isu aktual di negara kita yang menjadi keresahan daripada Bapak? Kalau menurut saya isu mengenai keresahan di negara kita itu sebenarnya terjadi sudah dari dulu. Yang saya takutkan tuh seperti ini. Ya. Dulu waktu Timur itu masih menjadi bagian dari NKRI, kita sempat mempertahankan, tapi pada akhirnya lepas. Dan yang saya takutkan Papua. Itu kan sekarang selalu ada, walaupun nggak setiap hari, tapi hampir bisa dikatakan dalam 1 tahun itu bisa terjadi beberapa kali gejolak. Yang saya takutkan itu nanti Papua akan lepas juga dari NKRI. Nah, itu yang harus kita benar-benar kita pikirkan. Ya, sebenarnya bukan hanya pemerintah, bukan hanya aparat, tapi seluruh rakyat Indonesia, masyarakat pun seluruh rakyat Indonesia. Minimal kita itu bisa memberikan masukan atau memberikan gambaran. Kalau contohnya seperti saya nggak mungkin langsung ngomong dengan presiden, tapi minimal dunia kan sudah canggih melalui medsos.
kita bisa posting komen-komen yang intinya membantu pemerintah memikirkan apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan gitu ya. Jadi yang saya takutkan sebenarnya di timur sana. Sebenarnya di timur itu ya. Di timur. Masalah. Di wilayah timur itu memang riskan sekali itu. Terkait dengan separatisme berarti ini. Iya, dengan kelompok bersenjata, dengan penyerangan-penyerangan yang belum lama ini kan pernah saya mendengar juga pekerja bangunan yang membuat infrastruktur di sana itu ditembak mati, bahkan ada yang disiksa. Kemudian beberapa polisi kita di sana Brimob juga sudah banyak yang gugur kan. Jadi itu sebenarnya yang saya takutkan cuma satu, Papua itu kan sebenarnya kaya kan sumber daya alamnya. Nah itu yang saya takutkan, nanti dia akan berpisah dari NKRI menjadikan negara sendiri. Nah itu memecah belah persatuan yang jelas. Nah, menurut Bapak, apakah ada cara untuk menangani daripada isu separatisme tadi, Pak? Kalau untuk menangani sebenarnya gini ya, ketika kita menghadapi satu penyakit, kita jangan langsung mencari obatnya apa sih, tapi justru kita cari dulu penyebabnya apa, yang membuat sakit itu apa sih. Sebenarnya itu dulu. Contohnya ya misalkan seperti di sana gerakan separatis itu kan dia membabi buta. Dia menyerang sipil, dia tidak peduli kuli bangunan, TNI, polisi, semua dihajarnya. Semua. Sebenarnya mereka itu cuma membuat gaduh suasana. Membuat huru hara yang akhirnya nanti akan menimbulkan suasana yang mencekam. Sehingga masyarakat itu nanti panik, mengungsi dan segala macam. Bila mana panik itu nanti gimana? Ya kalau panik kan otomatis masyarakat seperti saya ini contohnya, kalau ada kerusuhan pasti ngungsi toh. Nah, kalau ngungsi nanti wilayahnya kosong. Nah itulah yang diambil alih oleh mereka, kelompok separatis itu, yang akhirnya mereka nanti akan menguasai satu wilayah. Kalau menurut saya solusi untuk mengatasi itu tuh sebenarnya pertama dengan cara kalau menurut saya, tapi menurut diadakan dialog terlebih dahulu. Iya, dialog itu kan nggak harus face to face. Kan sekarang bisa melalui telekonferensi. Bisa pakai Google Zoom gitu. Ya. Jadi gerakan separatis itu di markasnya, pemerintah di pemerintahan kita sendiri melalui telekonferensi, kita tanya apa sih maunya. Seperti apa sih tujuan gerakan mereka itu apa sebenarnya. Nah mungkin nanti dari situ akan ketemu atau mereka juga akan mengutarakan apa sih mau mereka. Nah dari situlah nanti kita bisa mengetahui, cari penyelesaian juga. Itu kalau menurut saya seperti itu. Oke, terima kasih atas jawaban yang sudah diberikan dari Pak Eko. Semua pertanyaan sudah dijawab dengan baik. Oke. Terima kasih juga sudah meluangkan waktu untuk hadir di podcast ini, Pak. Ya, sama-sama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, perkenalkan nama saya Setio Aji Nugroho, CPNS Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, penempatan di Rutan Kelas 2B Purworejo. Di sini saya akan mewawancarai Bapak mengenai pemaknaan wawasan kebangsaan di bidang pendidikan dan isu-isu terkini terkait wawasan kebangsaan. Ya, silakan. Mohon izin Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya dalam kesehariannya bekerja di SMK Negeri 1 Purworejo sebagai PNS guru. Adapun nama saya adalah Dr. Andes Suhartomo MPD. Ya, baik, terima kasih Bapak. Mohon izin Bapak, menurut Bapak apa makna dari wawasan kebangsaan itu sendiri? Ya, terima kasih. Untuk
wawasan kebangsaan menurut hemat saya mempunyai makna bahwa wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang yang disertai kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu menurut hemat saya tentang pengertian wawasan kebangsaan. Sedangkan yang selanjutnya menurut saya bahwa wawasan kebangsaan itu mempunyai tujuan untuk membangun persatuan dan kesatuan di dalam bangsa itu sendiri. Oh, seperti itu ya Pak. Terima Ya. kasih Pak. Berikutnya terkait isu-isu aktual mengenai wawasan kebangsaan di bidang pendidikan menurut Bapak apa Ya. saja? Untuk yang kedua tentang isu-isu yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan yang sering muncul di kalangan anak-anak seusia SMA, SMK atau SLTA adalah diantaranya satu, untuk cara hidup ataupun pola hidup anak-anak sekarang yang sudah cenderung dipengaruhi oleh budaya barat atau budaya asing. Hal itu tentunya sangat berkaitan erat dengan masuknya teknologi yang super canggih sehingga semua budaya barat bisa diakses oleh anak-anak muda yang notabene bahwa anak-anak muda itu masih ingin tahu, sifat ingin tahunya masih tinggi. Jadi dengan mudahnya karena kecanggihan teknologi, anak-anak kita menjadi berkiblat dalam pola hidupnya, berkiblat kepada budaya barat. Itu yang pertama, isu yang pertama. Sedangkan yang kedua, maraknya tawuran di kalangan pemuda, termasuk adanya geng motor dan lain-lain. Sedangkan yang ketiga, anak-anak ada kecenderungan untuk tidak melaksanakan atau mentaati tata tertib yang ada di sekolah. Sebagai contoh yang kecil, misalnya anak-anak sering membolos. Itu merupakan isu dari kurangnya wawasan kebangsaan. Sedangkan yang terakhir, biasanya di kalangan anak-anak itu muncul saling ejek tentang perbedaan warna kulit, terus model rambut, adanya perbedaan ras, suku, agama. Itu yang muncul di kalangan anak-anak seusia SMA ataupun SMK. Oh, seperti itu ya Pak. Ya. Oh, terima kasih Pak. Selanjutnya yaitu cara penanganan dari isu-isu yang marak terjadi di kalangan SMA dan SMK itu seperti apa ya Pak? Ya, seperti kita ketahui bersama bahwa pemerintah dengan sangat serius menangani maraknya isu-isu yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan di kalangan anak-anak seusia SMA ataupun SMK. Di antaranya salah satunya di kurikulum atau yang lebih tepatnya di kurikulum yang terbaru, kurikulum Merdeka, bahwa di sana dikenalkan, dimasukkan nilai-nilai Pancasila dalam semua mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. Itu salah satu upaya untuk menangani isu-isu yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan. Terus yang kedua, dimasukkannya dalam jam pembiasaan, yaitu anak untuk belajar atau giat membaca atau gerakan literasi. Diharapkan dengan gerakan literasi, karena anak semakin membaca buku dan buku
buku yang dibaca oleh anak itu beraneka ragam, ada yang berkaitan dengan sejarah, ada yang berkaitan dengan kebudayaan, dan sebagainya. Dengan dipahaminya tentang sejarah bangsa, kebudayaan bangsa, insya Allah isu-isu yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan tadi akan semakin berkurang. Sedangkan cara yang ketiga, dikenalkan kepada anak, atau lebih tepatnya dimasukkan dalam kurikulum adanya mata pelajaran sejarah di setiap sekolah, di setiap jenjang. Oh, seperti itu ya, Pak. Terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf jika dalam saya bertutur kata dan penyampaian pertanyaan banyak salahnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, mudah-mudahan bermanfaat. Menurut saya tujuan dari pendidikan kebangsaan adalah untuk membina wawasan kebangsaan warga negara. Saya memperoleh wawasan kebangsaan melalui pembelajaran di sekolah seperti pelajaran PPKN, sejarah, seni budaya, paskibra, dan kegiatan gerakan pramuka. Di sekolah masih banyak siswa yang belum paham betul tentang pentingnya wawasan kebangsaan, yang tentunya menjadi masalah yang dapat menjadikan generasi yang kurang berwawasan kebangsaan yang sangat penting bagi kehidupan bernegara. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu apapun latar belakang pekerjaan, pendidikan, agama, dan lain-lain, kita harus selalu menjunjung tinggi wawasan kebangsaan agar kita paham akan apa yang terjadi pada negara kita dan apa yang harus kita lakukan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh negara kita. Demikian wawancara dari kelompok kami. Banyak salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.